Selamat pagi Bapak Ibu semua, terima kasih pada hari ini sudah datang di Power Focus Pagi tanggal 7 Juli tahun 2017 hari Jumat. Dan sebelum kita mulai, saya sudah merekam dulu pada hari ini, dan lalu kita lanjut ke bagian yang akan kita diskusikan. Yang pertama adalah perdagangan ISG kemarin. Indeks harga saham gabungan pada perdagangan kemarin ditutup menguat, terlihat kenaikan 24 poin atau 0,4% di level 5.849. Dan kita melihat juga di pasar investor asing juga mencetak net sale-nya di 513 miliar di pasar keseluruhan. Dan juga kita perhatikan kemarin ISG memang bergerak menguat, dan juga memang selama 2 hari kemarin memang pergerakannya melemah dan memang ada pola reversal. Dan tapi tidak, saya perhatikan pergerakan ISG ini tidak berbarengan dengan volume yang menguat juga. Dan saya melihat dari indikator stokastik juga ISG masih dalam zona overbought menuju ke bawah. Jadi memang pada hari ini saya memprediksikan untuk hari ini ISG akan bergerak melemah di kisaran level 5.804 dan juga 5.861 untuk pergerakan hari ini. Dan memang kemarin juga kita perhatikan 8 dari 10 sektoral juga menguat, jadi memang ada potensi ada pelemahan. Khususnya nanti kita akan bahas secara komoditas. Dan untuk saat ini juga kita langsung masuk ke Hang Seng. Hang Seng ditutup melemah 0,22% di level 25.465. Nikkei juga ditutup melemah 0,44% di level 19.994. FTSE 100 juga ditutup melemah 0,41% di 7.337, dan Dow Jones juga melemah 0,74% di level 21.320. Dan juga Edo juga melemah 0,92% di level 26,92. Sedangkan untuk gold kemarin juga melemah 0,16% di level 1.225. Oil mencetakkan penguatan 0,31% di 45,27. Coal mencetakkan penguatan 6%,23. Maksud saya 6,23% di level 80,30. CPO kembali lagi menguat 0,67% di level 2.688. Dan USD terhadap rupiah itu kemarin ada menguat di 0,20% di level 13.392. Untuk saat ini memang yang harus diperhatikan adalah coal tidak berkolerasi positif dengan oil sekarang, karena memang oil sempat jeblok 42, namun coal tetap menguat. Ini dikarenakan memang produksi Cina juga, dan memang oil ini sentimennya adalah karena OPEC akan mengekspor beberapa minyak ke negara yang akan diekspor. Dan juga memang saya perhatikan untuk saham-saham yang bergerak di sektor oil mungkin diperhatikan juga Bapak Ibu, karena memang biasanya oil ini berkolerasi positif terhadap saham-saham yang bergerak di sektor tersebut, termasuk Elsa, Medco ini juga ada potensi untuk ada tren penurunan. Namun untuk di antara 9 perusahaan yang saya lihat punya potensi fundamental cukup baik, yaitu di Medco, karena memang perusahaan Medco ini sudah mempunyai kebijakan untuk diversifikasi. Jadi ini memang harus diperhatikan juga untuk saham-saham oil dan juga energi. Jadi kesimpulannya adalah saya memprediksikan hari ini ISG akan bergerak melemah di kisaran 5.804 sampai dengan 5.861. Dan saham-saham yang perlu dicermati hari ini yaitu Adikarya, BBNI, LSIP, Medco, dan SCMA. Ini masih ada secara teknikal masih ada keuntungan. Nanti kita akan bahas secara teknikalnya. Lalu yang kedua adalah ada berita dari PTPP. PTPP beritanya adalah rencana ekspansi melalui akuisisi PT PP Tbk terus berjalan. PT PP akan melebarkan usahanya dengan mengakuisisi mayoritas saham PT Lancar Jaya Mandiri Abadi. PT PP akan mengakuisisi perusahaan khusus ini lewat anak usahanya, itu PT PP Peralatan. Dan kalau saya perhatikan dari beritanya, memang Direktur Utama PT PP Tumia mengatakan nilai akuisisi Lancar Jaya Mandiri ini sekitar 800 miliar. Ini sangat besar sekali nih.
miliar. Nah, memang PT PP juga menargetkan proses akuisisi ini bisa rampung bulan ini dengan tujuan khusus. Perusahaan plat merah ini akan berencana mengeluarkan IPO PP Peralatan pada kuartal ketiga tahun ini. PP Peralatan akan kami besarkan dahulu sebelum IPO. Jadi memang sebelum di IPO anak perusahaannya yaitu PT Peralatan ini memang akan mengakuisisi mayoritas PT Lancar Jaya Mandiri Abadi memang supaya membuat juga laporan keuangannya dan fundamentalnya. Dan memang kalau saya perhatikan PPPP adalah salah satu perusahaan properti yang cukup baik walaupun memang dalam trennya dalam pelemahan. Lalu yang kedua MPEX. Oke, untuk MPMX ini yaitu beritanya adalah dari bisnis.com berencana melakukan aksi pembelian kembali atau buyback saham. Adapun buyback saham emiten bersandi MPMX ini banyak 120 miliar dan nilai pembelian kembali saham maksimal 1.200 per saham. Nah, untuk MPMX ini adalah emiten yang bergerak di bidang distribusi sepeda motor dan kini menjadi perusahaan otomotif konsumen ya Bapak Ibu. Dan memang emiten ini memang sangat bergerak sangat sensitif terhadap penjualan sepeda motor. Ada juga ada beberapa ada beberapa juga yang kondisi memang bila mana penjualan sepeda motor ini kurang jadi mempunyai sentimen negatif terhadap MPMX dan memang pada Maret 2017 MPMX ini mencatatkan pendapatan senilai 3,95 triliun atau turun 4,5% dari posisi sebelumnya yaitu 4,14 triliun di periode yang sama. Dan memang kalau saya sih belum masuk ke MPMX ya Bu, Bapak Ibu, karena kan memang saya juga lihat secara technical volumenya masih kurang bagus, jadi saya tidak menyarankan untuk MPMX walaupun memang secara penjualan laku, namun turun daripada tahun lalu, apalagi rencana kebijakan pemerintah yang fokus kepada kendaraan umum, salah satu pemerintah daerah di Jakarta dan juga pemerintah pusat ini memberikan dampak negatif nih bagi penjualan-penjualan yang berada di sektor tersebut gitu. Makanya namun infrastruktur itu kan masih belum bisa terjalan di tahun ini. Mungkin ini masih ada peluang untuk MPMX untuk menjual sepeda motornya sebaik mungkin sehingga memang untuk meningkatkan penjualannya dari tahun ini untuk MPMX. Lalu yang kedua Medco. Nah, ini Medco yang baru adalah Bursa Efek bakal kedatangan emiten baru dengan kapitalisasi besar tahun ini. Salah satunya yaitu anak cucu usahanya yaitu PT Amnan Mineral Nusa Tenggara yang dulu bernama Newmont Nusa Tenggara berniat melepaskan saham perdana tahun ini. Untuk MNT adalah perusahaan yang bergerak di tembaga dan emas ya. Dan memang tahun lalu memang Medco sempat mengakuisisi perusahaan tersebut lalu dari tahun 2016 dan memang sekedar mengingatkan saja di Medco mengakuisisi 50% saham PT Aman Mineral Investama yang memiliki 82,2% kepemilikan atas PT Newmont Nusa Tenggara. Dan Medco sendiri juga merogoh kocek 2,6 miliar US dollar untuk mengambil alih perusahaan itu dari Newmont Mining Corporation, perusahaan asal Amerika Serikat. Nilai 100% saham AMNT diperkirakan akan mencapai 3,16 miliar US dollar. Dan memang kalau saya perhatikan untuk Medco sendiri karena memang tidak terlalu fokus kepada harga minyak yang memang fluktuatif, jadi memang ini kebijakan yang sangat baik bagi si perusahaan untuk diversifikasi. Dan memang saya perhatikan untuk Medco sendiri pada untuk jangka seperti ini karena memang terlepas dari harga oil, saya mungkin sarankan untuk Medco spekulasi saja, gitu. Spekulasi tidak long term dikarenakan memang harga oil masih berfluktuatif, sideways, cenderung melemah juga seperti itu. Oke, lanjut. Kita akan bahas teknikal. Untuk yang pertama kita akan bahas tentang adikarya dulu ya Bapak Ibu. Oke.
Untuk adikarya pada hari ini saya menyarankan untuk adikarya untuk spekulasi buying Bapak Ibu, dikarenakan memang harga sahamnya sudah meranjak naik dan kemarin ditutup di 2230. Jadi saya sarankan untuk adikarya karena memang indikator stokastik sudah bergerak keluar. Ini terlihat areanya sudah keluar dari zona oversold dan menguat. Memang ada potensi nanti kita punya target paling short term itu di 2266. Jadi memang ini target yang akan terjadi nanti di 1 hari atau 2 hari kemudian atau di minggu depan juga, karena ini masih potensi masih 2268 ini target selanjutnya. Jadi memang saya sarankan untuk Bapak Ibu untuk adikarya bisa spekulasi buy, dan memang target yang paling short term itu 2268. Sedangkan untuk target keduanya kita bisa target di 2348 untuk saham adi. Karena memang saya perhatikan untuk adikarya ini perusahaan yang sangat bagus ya, apalagi kemarin infrastruktur naik cukup besar dan memang masih ada penguatan, dan ini pergerakannya sideways nih Bapak Ibu, belum ada penguatan sampai menembus di 2380. Jadi memang polanya seperti dia akan kembali lagi dari 2380 kembali lagi turun, dan untuk indikator seperti ini secara stokastik memang ada penguatan, dan memang juga dari bawah garis support sudah tertinggal. Maksud saya candle sudah meninggalkan garis support kuatnya di 2124. Jadi saya punya asumsi bahwa ketika tertinggal ini kita masih bisa untuk spekulasi buy dengan target di short term 2268 dan target selanjutnya di 2348. Ini untuk adikarya. Dan BBNI kedua adalah BBNI. BBNI perusahaan bank. Perusahaan bank maksud saya. Untuk BBNI sendiri memang saya sudah sarankan pada waktu bulan Juni lagi untuk beli bottom di bawah ya, 375. Dan memang untuk saat ini potensi untuk Bapak Ibu yang bila mana ada barang, saya sarankan untuk hold saja dulu, dikarenakan memang pergerakannya masih naik ya, namun untuk saat ini ada koreksi yang karena dilihat dari Bollinger Bands ini sudah berada di area upper bands yang memang tidak disarankan untuk membeli di area tersebut, dikarenakan harga tersebut nanti akan turun. Lalu juga kita perhatikan untuk indikator stokastik, memang areanya sudah akan menembus di zona overbought, dan memang tinggal tunggu waktu saja untuk dia akan koreksi sehat. Dan memang saya sarankan untuk Bapak Ibu bisa beli di area support tersebut di 6.500, maaf, Bapak Ibu bisa beli di area 6.625 untuk support kuatnya. Dan memang kalau saya sarankan untuk saat ini bagi yang sudah punya sahamnya, ini punya potensi untuk kita taking profit kalau Bapak Ibu secara short dalam arti trader, ini juga bisa ada momen untuk taking profit. Namun bila mana Bapak Ibu seorang investor, saya sarankan memang untuk jangka panjang saja, dan memang target tertingginya untuk saat ini di kisaran 7.000. Namun kalau misalnya Bapak Ibu seorang trader, saya sarankan untuk taking profit saja dulu, lalu nanti kita akan kumpulin lagi ketika harganya menuju ke bawah, karena saya prediksi BB ini ada potensi penurunan pada hari ini untuk koreksi sehat. Itu untuk BBNI. Lalu kita lanjut lagi, yang terakhir itu saham LCP ya, LCP. Oke, untuk LCP sendiri kemarin ini pergerakannya menguat ya di 14.435. Potensi hari ini saya sarankan untuk bisa spekulasi buy Bapak Ibu, areanya di 1.400 sampai dengan 1.440.
Dan memang saya belum melihat adanya koreksi pada perdagangan hari ini, jadi saya berpotensi untuk target short termnya di 1458, target short termnya lalu juga di 1520, 1530. Jadi untuk saat ini kita juga bisa spekulasi buy untuk electric buy. Bagi yang belum, ini masih belum telat ya untuk kita bisa spekulasi buy, karena saya punya lihat bahwa pergerakannya akan target di 1530 untuk di bulan ini sampai bulan depan. Karena saya perhatikan juga harga CPO juga menguat belakangan ini dikarenakan habis lebaran juga, jadi dan juga efek El Nino-nya juga berkurang. Jadi saya pikir ini masih bisa kita masukkan dalam portofolio kita. Kurang lebih itu untuk LSIP. Oke, Oke, karena memang sudah buka, jadi kami akan menutup. Terima kasih Bapak Ibu sudah mendengarkan penjelasan portofolio padi hari ini. Semoga ini bisa menambah wawasan Bapak Ibu untuk spekulasi buy, trade sell ataupun hold dalam perdagangan hari ini. Dan terima kasih. Selamat pagi.